Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video. Netizen Malaysia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ikuti informasinya lebih lanjut. Mari kita simak videonya bersama-sama. Malam takbiran tak hanya membawa gema takbir ke seluruh penjuru negeri, tapi juga membawa kabar kemenangan yang menggetarkan seluruh Asia. Di bawah langit yang diterangi semangat Idul Adha, Timnas Indonesia menuliskan sejarah yang tak bisa dihapus begitu saja. Tahniah aku ucapkan kepada pasukan Indonesia yang telah menang kepada pasukan China dengan 1-0 hasil sepakan penalti daripada Romani. Okey. Tahniah untuk seluruh pasukan Indonesia, fan-fan pasukan Indonesia. Okey, ini adalah peluang keemasan korang untuk mara ke peringkat yang lebih jauh lagi lepas ni. Okey, di peringkat yang seterusnya. Indonesia memang raja ASEAN ketika ini. Fakta yang tak boleh dinafikan. Kejutan demi kejutan Indonesia sajikan pada warga ASEAN. Saya yakin semua warga ASEAN turut menyokong Indonesia untuk pergi ke Piala Dunia. Peluang cerah sangat tu. Jangan disia-siakan. Kalau Indonesia berjaya masuk ke Piala Dunia, itu bermakna ASEAN telah berjaya menggegah dunia. Ayuh, terus bergerak maju ke hadapan. Dan sekali lagi, tahniah untuk pasukan Indonesia. Semoga Indonesia maju terus ke hadapan. Okey. Kemenangan malam ni sebenarnya memang layak diraihkan oleh pasukan Indonesia tau. Kalau tengok daripada corak permainan pasukan China, mula-mula aku nampak macam okey lah. Selepas kena 1-0, dah China main dah tak berapa nak best sangat lah. Second half China main tak berapa nak bagus sangat. Susah nak tembus bahagian pertahanan pasukan Indonesia sebenarnya. Daripada Indonesia punya bahagian pertahanan dia mantap, bahagian tengah pun mantap. Jadi China susah untuk mengaturkan serangan ke arah pasukan Indonesia. Indonesia lebih banyak mengatur permainan pada second half. Itu kelebihan Indonesia lah yang aku nampak. So daripada Malaysia, okay, salam serumpun aku ucapkan. Semoga Indonesia berjaya, okey? Alhamdulillah guys, perlawanan berakhir dengan 1-0. Jaringan daripada Ole Romani melalui penalti guys. Alhamdulillah. Tapi ada yang agak berita baik dan gembira guys ya. Yang gembiranya guys, Indonesia menang. Yang kurang baik, di mana Indonesia akan bermain di putaran yang keempat guys, round 4. Yes, Timnas Indonesia ayamkan China. Timnas Indonesia mengayam geprekkan China 1-0. Indonesia bukan setakat menang tetapi sah masuk ke pusingan keempat kualifikasi Piala Dunia. Memang bapaklah pertunjukan luar biasa daripada skuad Timnas Indonesia, terutamanya Ricky Kambuaya. Walaupun Ole Romley skor gol, tapi pertunjukan luar biasa daripada Ricky Kambuaya. Bukan itu saja, pertahanan Garuda yang cukup mantap dalam perlawanan kali ini dari awal permainan sampai habis. Yang paling best kali ini adalah debut pertama Emil Adero, and dia dapat clean sheet dalam game pertama dia. Hujan juga perlu bagi dekat China sebab defense China yang sangat keras, disiplin dan juga sangat mantap. Tapi geng, misi belum selesai lagi bagi semua peminat Garuda sebab ada lagi satu perlawanan. Mari kita ayamkan Jepang. Respect and tahniah kepada Timnas Indonesia. Saya harap Timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Saat takbir menggema dari masjid ke masjid di Gelora Bung Karno, satu tendangan penalti dari Ole Romani menggetarkan jantung Asia. Satu gol bersih, satu momen sunyi sebelum sorak kemenangan membuncah, menjadikan malam itu bukan hanya tentang ibadah, tapi juga tentang kebanggaan bangsa. Bukti Indonesia siap di level tertinggi. Laga melawan Cina bukan hanya soal 3 poin. Ini adalah batu uji, tantangan kelas dunia yang akhirnya ditaklukkan dengan kepala tegak. Indonesia tak hanya lolos dari tekanan, tapi keluar sebagai pemimpin. Dan dunia, termasuk Asia, mulai menaruh rasa hormat yang bukan basa-basi. Karl Uyfert Pastor, di balik keheningan strategi Patrick Kluivert dan Alex Pastor, mungkin jarang muncul di depan kamera. Tapi dari balik layar, strategi dan arahannya membentuk tim yang berani bermimpi besar. Mereka membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal talenta, tapi juga visi, ketenangan, dan konsistensi. Yang menarik,
Bukan hanya reaksi publik Indonesia, tapi bagaimana pundit Malaysia satu persatu angkat topi dan berkata, "Tahniah, Indonesia, inilah Raja Asia yang sesungguhnya." Sebuah pengakuan tulus datang dari negeri yang selama ini dikenal paling kritis terhadap tetangganya sendiri. Ucapan tahniah itu tidak sekadar basa-basi diplomatis. Ia lahir dari kesadaran akan realita bahwa Indonesia kini mewakili Asia dengan cara yang elegan, meyakinkan, dan pantas. Dan di balik ucapan itu terselip pelajaran besar bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Nama Ole Romeni kini terukir sebagai penentu nasib, bukan karena sorotan media, bukan karena sensasi, tapi karena ketenangannya di momen krusial, ketajamannya yang klinis, dan ketulusannya mengemban tanggung jawab negara. Ia adalah simbol generasi baru yang tidak banyak bicara, tapi bekerja. GBK malam itu adalah lautan merah putih. Energi dari tribun mengalir ke lapangan, menyatu dengan semangat para pemain. Cina, dengan segala kekuatannya, tampak kesulitan menembus tembok Garuda. Bukan karena mereka lemah, tapi karena Indonesia terlalu percaya diri untuk kalah. Selama bertahun-tahun, Indonesia diposisikan sebagai penggembira di level Asia. Tapi kini, itu cerita lama. Kini kita berbicara soal tim yang menatap Piala Dunia dengan realistis, bukan mimpi kosong. Kita tidak lagi duduk di pinggir, melainkan berdiri di tengah sorotan. Sementara itu, saudara serumpun di utara masih berjuang keluar dari badai. Malaysia, dengan segala potensi dan semangatnya, tengah mengevaluasi langkah demi langkah. Kekalahan demi kekalahan yang mereka alami tentu bukan akhir, tapi menjadi titik balik untuk pembenahan yang lebih dalam. Di satu sisi ada kemenangan, di sisi lain ada pencarian. Tapi yang terpenting, keduanya bergerak. Rivalitas Indonesia-Malaysia kini menemukan bentuk yang lebih sehat. Bukan lagi saling menjatuhkan, tapi saling menyadarkan bahwa sepak bola Asia Tenggara layak berdiri di panggung global. Puncak yang harus dijaga, bukan dirayakan berlebihan. Tentu, euforia ini patut disyukuri, tapi perlu diingat, menjadi raja itu sulit, mempertahankannya lebih sulit lagi. Timnas Indonesia kini memikul ekspektasi besar, dan dari GBK hingga ke pelosok desa, harapan itu menyala. Ole Romeni dan kawan-kawan kini bukan sekadar pemain. Mereka adalah simbol kebangkitan. Malam takbiran itu menjadi sejarah. Indonesia diakui sebagai Raja Asia, bukan oleh media sendiri, tapi oleh pihak yang biasanya skeptis. Tapi perjuangan belum usai. Jalan ke Piala Dunia masih panjang, tantangan masih menanti. Namun satu hal pasti, malam itu, Indonesia tidak sekadar menang. Indonesia telah menginspirasi, dan dari sanalah segalanya dimulai.